Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Ima Khair dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, NIM 1319022. Saya akan menjelaskan bagaimana sih cara pemberantasan korupsi. Simak dulu video edukasi ini. Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK mempersembahkan Semangat pagi! Pagi! Aksi integritas untuk berantas korupsi. Tahukah Anda apa itu integritas? Nilai-nilai apa yang harus kita anut dan yakini yang berhubungan dengan pencegahan korupsi? Nilai-nilai yang dimaksud dapat berasal dari nilai kode etik di tempat kerja, nilai masyarakat, atau nilai moral pribadi. Jadi, setiap orang bisa memiliki nilai-nilai yang berbeda. Hal tersebut tidak masalah selama pengaktualisasian nilai-nilai tersebut mendukung pemberantasan korupsi. KPK bersama pemangku kepentingan pencegahan korupsi telah merumuskan nilai-nilai yang diperlukan dalam pemberantasan korupsi, atau yang dikenal dengan istilah nilai-nilai anti korupsi. Tahukah Anda apa saja nilai-nilai anti korupsi tersebut? Itulah nilai-nilai anti korupsi yang harus diaktualisasikan sebagai upaya kita untuk menjadi pribadi berintegritas. Nilai-nilai anti korupsi biasa disebut juga dengan nilai-nilai integritas. Mari kita bahas satu persatu. Berintegritas dimulai dengan bersikap jujur, bertanggung jawab, dan disiplin. Bangsa ini tidak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang jujur. Sudahkah Anda jujur? Jujur adalah lurus hati, tidak curang, dan tidak berbohong. Seseorang yang jujur akan konsisten dengan apa yang dikatakan dan yang dilakukan. Selain jujur, kita juga harus bertanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah menyelesaikan pekerjaan sesuai amanah yang diberikan dengan baik, tidak mengelak, berani menghadapi dan memikul segala akibat atas pekerjaan yang dilakukan. Tak hanya itu, memberantas korupsi, Anda harus mempunyai sikap mental untuk melakukan hal-hal yang seharusnya pada saat yang tepat. Dan Anda harus benar-benar menghargai waktu, karena inilah yang dinamakan disiplin. Pribadi berintegritas juga dibentuk oleh etos kerja. Tahukah Anda apa itu etos kerja? Etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau kelompok. Apa saja etos kerja yang diperlukan dalam pemberantasan korupsi? Etos kerja yang diperlukan adalah mandiri, kerja keras, dan sederhana. Mandiri dimaknai dengan keadaan yang dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Ayo, kita harus memiliki sikap mandiri agar mampu menahan godaan korupsi. Pribadi yang mandiri juga siap dan berani melangkah untuk mencapai tujuan hidupnya. Selain itu, diperlukan juga kerja keras. Apakah Anda tahu apa yang dimaksud dengan kerja keras? Kerja keras adalah kegiatan yang dikerjakan sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target kerja tercapai. Berusaha dan bekerja keras untuk mencapai apa yang kita impikan. Apalagi yang diperlukan dalam etos kerja? Ya, betul, sederhana. Sederhana berarti tidak berlebih-lebihan. Artinya, Anda menyesuaikan dengan kebutuhan. Bersikaplah sederhana agar tercipta saling menghargai antar sesama. Salah satu penyebab korupsi adalah karena keserakahan atau corruption by greed. Dengan bersikap sederhana, kita dapat mengatur gaya hidup sesuai kebutuhan, tidak berlebihan dalam menggunakan harta yang ada, dan tidak terpancing untuk mengikuti gaya hidup orang lain. Untuk memberantas korupsi, sikap apa saja yang diperlukan? Yang Anda perlukan adalah sikap berani, peduli, dan adil. Apakah Anda termasuk orang yang berani memberantas korupsi?
Berani berarti tidak takut menghadapi bahaya atau kesulitan. Berani berarti mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar. Jadilah pribadi yang berani. Berani untuk menunjukkan kebenaran dan keadilan. Pribadi yang berani akan mencegah negeri ini dari korupsi yang sudah merajalela. Siapkah Anda menjadi pribadi pemberani agar negeri ini bebas korupsi? Selain berani, sikap apa lagi yang Anda perlukan? Ya, peduli. Peduli yaitu mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan serta melibatkan diri dalam suatu persoalan, keadaan, atau kondisi di sekitar kita. Tunjukkan rasa peduli terhadap sesama. Peduli itu penting, agar kita bisa berbagi kebahagiaan demi kesejahteraan bersama. Selain itu ada adil. Adil berarti tidak berat sebelah, juga tidak memihak siapapun. Dapat juga dikatakan berpegang pada kebenaran. Keadilan akan membuat negara ini menjadi makmur dan bebas korupsi. Kita telah membahas 9 nilai anti korupsi. Bagaimana jika semua nilai-nilai anti korupsi atau integritas itu kita aktualisasikan? Ya, integritas dapat berperan dalam pembenahan karakter dan moral bangsa yang mendukung sikap-sikap anti korupsi di negeri ini. Dengan menumbuhkan nilai-nilai integritas dalam diri kita, maka korupsi dapat dihapuskan. Ayo, kita bersama menumbuhkan integritas sejak dini agar terciptanya Indonesia bebas korupsi. Terima kasih sudah menyimak video tadi. Dapat dijelaskan, cara pemberantasan korupsi ada beberapa konsep sekaligus strategi. Nah, dalam strategi ada 3. Yang pertama, strategi preventif. Apa sih preventif itu? Preventif adalah suatu tindakan pengendali sosial yang dilakukan untuk dapat mencegah atau juga mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa depan. Nah, jadi strategi preventif itu dengan diarahkan pada hal-hal yang tidak menyebabkan timbulnya korupsi, seperti kampanye untuk menciptakan nilai anti korupsi secara nasional, membangun kode etik di sektor publik, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, strategi detektif. Apa sih detektif itu? Detektif adalah suatu penyelidikan terhadap suatu kejahatan. Nah, jadi dapat disimpulkan, strategi detektif dilaksanakan terutama dengan diarahkan agar suatu perbuatan korupsi terlanjur terjadi, maka perbuatan tersebut akan dapat diketahui dalam sesingkat-singkatnya dan seakurat-akuratnya, sehingga dapat segera ditindaklanjuti, seperti perbaikan sistem dan tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat, pelaporan kekayaan pribadi, pemegang jabatan, dan fungsi publik. Strategi yang ketiga, yaitu represif. Apa sih represif itu? Represif adalah menekan, mengekang, menahan, dan menindas. Jadi, strategi represif diarahkan untuk menangani atau memproses perbuatan korupsi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, seperti pembentukan badan dan komisi anti korupsi, publikasi kasus-kasus tindak pidana korupsi beserta analisisnya, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya adalah hambatan dan langkah-langkah pemberantasan korupsi. Hambatan-hambatan ada 4. Yang pertama adalah struktural, yaitu hambatan yang bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Dan yang kedua adalah hambatan kultural, yaitu hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Dan yang ketiga adalah hambatan instrumental,
yaitu hambatan yang bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, yang keempat, hambatan manajemen, yaitu hambatan yang bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik. Yang selanjutnya, langkah-langkah pemberantasan korupsi untuk mengatasi hambatan korupsi. Ada 5. Yang pertama, mendesain ulang pelayanan publik. Tujuannya adalah untuk memudahkan masyarakat luas mendapatkan pelayanan yang profesional, berkualitas, tepat waktu, dan tanpa membebani biaya ekstra dan pungutan liar. Dan yang kedua adalah memperkuat transparansi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan sumber daya negara dan sumber daya manusia, yang memberikan akses terhadap informasi dan berbagai hal yang memberikan kesempatan masyarakat luas untuk berpartisipasi di bidang ekonomi. Dan yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan perangkat-perangkat pendukung dalam pencegahan peraturan perundang-undangan, memperkuat budaya hukum, dan memberdayakan masyarakat dalam proses pemberantasan korupsi. Yang keempat, tampaknya memasukkan ke lembaga permasyarakatan bagi koruptor bukan merupakan cara yang efektif atau cara yang paling menjerakan untuk memberantas korupsi. Dan yang kelima, penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi ini harus dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan satu tujuan, yaitu untuk memberantas korupsi. Selanjutnya adalah upaya penindakan korupsi. Ada beberapa upaya cara menindakkan korupsi. Yang pertama adalah penanganan laporan pengaduan masyarakat, dan yang kedua adalah penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan orang yang melakukan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tidak pidana guna menentukan dapat atau dilakukannya penyelidikan. Dan yang ketiga adalah penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian penyidik atau orang yang melakukan penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti, dan dengan itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dan yang keempat adalah pelaksana putusan pengadilan atau eksekusi. Eksekusi artinya pelaksanaan terhadap suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dan yang kelima adalah penuntutan. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenangan dalam hal yang menurut cara dan diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh sidang pengadilan. Dan selanjutnya adalah upaya pencegahan korupsi. Ada 4 upaya pencegahan korupsi. Yang pertama adalah penanaman semangat nasional. Dengan adanya penanaman semangat nasional Pancasila dalam diri masyarakat, kesadaran masyarakat akan dampak korupsi bagi negara dan masyarakat akan bertambah. Hal ini akan mendorong masyarakat Indonesia untuk menghindari berbagai macam bentuk perbuatan korupsi dalam kehidupan sehari-hari demi berlangsungnya kehidupan bangsa dan negara. Dan yang kedua adalah himbauan kepada masyarakat. Himbauan kepada masyarakat juga dilakukan oleh pemerintahan dalam upaya melakukan pencegahan dalam tindak korupsi di kalangan masyarakat itu sendiri. Himbauan biasanya dilakukan oleh pemerintah melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan di lingkungan masyarakat kecil dan menekankan bahaya laten adanya korupsi di negara Indonesia. Dan yang ketiga adalah pencatatan ulang aset. Pencatatan ulang aset dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memantau siklus aset yang dimiliki oleh masyarakat. Pencatatan aset yang dimiliki oleh masyarakat tidak hanya berupa aset tunai yang disimpan bank, tetapi juga aset kepemilikan lain berupa barang, tanah, rumah, dan lain sebagainya. Selain itu, pemerintah juga melakukan penelusuran asal aset tersebut dari mana diperolehnya, untuk mengetahui apakah aset tersebut dimiliki oleh masyarakat tersebut.
mengindikasikan tindak pidana korupsi atau tidak. Dan yang keempat adalah edukasi. Edukasi yang dilakukan pemerintahan dalam upayanya untuk pemberantasan korupsi adalah upaya yang dilakukan masyarakat oleh proses pendidikan sejak dini. Proses pendidikan sejak dini dilakukan dalam 3 jenis pendidikan, yaitu formal, informal, dan non-formal. Melalui proses edukasi, masyarakat diberikan pendidikan anti korupsi sejak dini agar masyarakat itu sadar dan akan bahaya bagi korupsi bagi negara-negara, khususnya negara Indonesia. Terima kasih atas meluangkan waktunya untuk melihat video saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.